yang paling terpenting, semoga Allah mengundang bapak ibu-ibu bisa menziarahi Baitullah, menziarahi makam Nabi setiap tahun. Amin Allahumma amin. Maka selain berusaha, selain bekerja, sekaligus menabur, setelah itu langitkan doa kepada Allah sang pemilik Ka'bah. Langitkan doa. Makanya ada satu doa Bapak Ibu yang kalau diamalkan secara rutin, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, khususnya Bapak Ibu calon jamaah umrah yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Semoga majelis ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia kita dan terutama kehidupan akhirat kita kelak. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Insyaallah sebentar lagi bahwa Bapak Ibu-ibu akan mengunjungi, menziarahi makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, khususnya kepada calon jamaah umrah yang akan berangkat, diberikan kesehatan lahir batin, dan juga kepada kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan, melancarkan rezeki-rezeki kita, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang kita semua bisa ke Baitullahnya setiap tahun. Kuna modal amin jila dipakai. Kalau hanya modal amin mau dipakai pergi umrah biasanya lama. Salah sedikit biar makaninon tidak bisa sampai di sana. Tapi kalau sudah ada amin itu alhamdulillah. Karena persoalan ke Baitullah itu bukan persoalan banyak uang. Ya, andaikan hanya karena banyak uang, maka orang-orang seperti saya kita itu tidak akan bisa sampai ke Baitullah. Apalagi ada video viral saat ini itu di Makassar. Ya, dari Sinabah, tukang parkir yang berada di salah satu jalan Pengayoman Makassar, ya, dapat umrah gratis dari yang biasa parkir di situ sejak 17 tahun yang lalu. Nah, dari Sinabah ini hadirin 17 tahun jadi tukang parkir di depan toko perlengkapan bayi di Jalan Pengayoman. Itu dapat umrah gratis dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada uangnya, gratis. Insya Allah bulan ini berangkat tanggal 11 mungkin berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan umrah. Ini sama sekali tidak ada uangnya yang keluar. Selama 17 tahun dia cuma menjaga salat 5 waktu, tidak pernah alpa. Orang itu selalu memperhatikan salat di parkiran, kadang-kadang salat di masjid dekat toko itu. Orang ini hadirin yang dimuliakan Allah, saking menjaganya salatnya itu di sepedanya ada sajadah terus dia bawa, ada air minum, botol untuk wudu. Mungkin karena sudah 17 tahun dia mengatakan Rabbik firli warhamni wajaburni warsukni. Maka tibalah saatnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi andaikan hanya orang-orang berduit, hanya juragan-juragan yang bisa melaksanakan haji, melaksanakan umrah, mengunjungi Baitullah, maka orang seperti ini tidak akan sampai di Baitullah. Yang kedua hadirin, andaikan ke Baitullah itu hanya orang-orang tua saja, maka kita tidak akan menemukan bayi-bayi yang sementara masih menetes sama ibunya bisa sampai di depan Ka'bah, bisa sampai dimakan Nabi. Itu juga banyak. Jadi bukan hanya orang-orang tua, bukan hanya orang-orang dewasa, remaja, tapi sampai bayi pun, bahkan sampai yang masih dalam perut ibunya juga sampai di Baitullah. Andaikan ke Baitullah itu hanya khusus orang-orang yang kuat, orang sehat, maka orang-orang yang ada di kursi roda kita tidak temukan di atas. Tapi ada jamaah hadirin, baik jamaah haji maupun umrah, itu menggunakan kursi roda ke Baitullah, mulai dari rumahnya sampai pulang ke rumahnya. Jadi kalau yang mereka-mereka ini saja Allah bisa memanggil mereka datang menjadi tamunya, lebih-lebih ini bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi pun aku cini ngasih kuname bijangku, kalau saya perhatikan khususnya di musim kemarau kemarin jarang kita temukan di masjid karena sibuk di kebun berbasah, mak basah. Ya saking sibuknya kita dengan harta, ya cengkeh, tanaman, sampai jarang kita ke masjid. Tapi bukan di sini, di sana aja. Insya Allah di Saukang ini, apa sih namanya? Ada tuh jika begitu di jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ya bayi saja bisa ke Baitullah, orang yang sakit saja bisa sampai ke Baitullah, orang-orang yang tak berdui hanya diberangkatkan bisa ke Baitullah. Apatah lagi kita ini yang memang sibuk mencari uang. Betul? Pagi-pagi rumah tertutup, akhirnya undangan-undangan pernikahan hanya diletakkan di lantai di depan rumah, karena tidak ada semua di situ yang tinggal di rumah. Dari pagi sampai sore banyak sekali urusan, urusan kebun, urusan sawah, urusan ternak, urusan buah-buahan, ini dan itu. Kok sampai saat ini belum bisa ke sana? Ada berarti ada yang tidak beres ini. Orang yang hanya duduk di atas kursi bisa ke Baitullah. Kita ini berarti nek kurang ini. Makanya saya doakan bahwa bapak ibu-ibu, semoga dengan keberkahan majelis ini Allah memberikan kesehatan kepada hadirin dan hadirat. Kemudian Allah melancarkan segala usaha-usaha kita, melapangkan rezeki-rezeki kita, dan yang paling terpenting semoga Allah mengundang bahwa bapak ibu-ibu bisa menziarahi Baitullah, menziarahi makan Nabi setiap tahun. Amin Allahumma amin. Maka selain berusaha, selain bekerja, sekaligus menabung, jangan dijadikan semua rumah. Jangan dijadikan semua rumah dan isi rumah itu uang. Jangan juga dijadikan pakaian itu uang. Simpan setiap ada uang. Setelah itu langitkan doa kepada Allah sang pemilik Ka'bah. Langitkan doa. Makanya ada satu doa Bapak Ibu yang kalau diamalkan secara rutin, rutin artinya tidak pernah terputus, waktunya cuma sehari semalam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin mi'ata marrah." Siapa yang mengucapkan, menzikirkan setiap hari 100 kali, 100 kali saluangan puna penting kita rang. Daripada ini 100 kali. Apa itu? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Lebih bagus lagi kalau disempurnakan. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Nah, kalau tidak mampu cukup itu. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Jadi barang siapa yang mengucapkan, yang merutinkan setiap hari, waktu yang paling terbaik itu sesudah salat subuh. Kalau tidak ada waktu, sesudah salat duhur.
Tidak ada waktu tak sesudah salah asar. Tidak ada waktu tak sesudah salah maghrib. Tidak ada waktu tak di waktu maghrib sudah pisah. Tidak ada waktu tak sudah isya mau pakai tidur. Tidak ada waktu tak sama tahu temen tu lampa. Tahu temen tu lampa. Lepas ini doakan saya berdoa. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, siapa yang mengucapkan, menzikirkan secara rutin setiap hari, utamanya sesudah salat subuh 100 kali, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu saja. Tapi lebih baik kalau ditambung Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Ada yang mengatakan, kalau Habib Umar mengatakan 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, nanti cukup 100 baru ditambah Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin, maka pertama, amanah minal fakri, orang itu tidak akan tersentuh kefakiran, kemiskinan, penderitaan, kesusahan, kesempitan rezeki. Yang kedua, wayu'manu min wahsyatil kabri, orang itu selamat dari asap kubur. Ini kalau saya lihat semua jamaah ini biar belum pergi haji umrah, calon-calon penghuni kubur semuanya. Ini kalau pergi umrah mungkin tidak pasti toh. Kalau pergi haji juga belum pasti toh. Tapi pergi di kubur pasti. Makanya salah satu amalan dahsyat. Yang ketiga, wa yustajallabur rizqa, Allah akan memberikan harta yang banyak. Allah akan memberikan kekayaan yang berlimpah ruah. Mau kaya raya? Apapun nama ujibahan nampak kutu la ilaha illallahul malikul haqqul. Nah, yang ketiga itu akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yustaqra'u babal jannah, dan pintu-pintu surga 8 buah dibuka atasnya. Rawahu Ahmad. Hebatnya Nepal Sikriya di. Ini salah satu amalan tak mulai sebentar subuh. Jadi orang itu berangkat ke Baitullah hadirin, andaikan karena uang, maka banyak orang yang tidak bisa berangkat dari desa Layoa, desa Bajik Minasa, termasuk orang Bantaeng. Ternyata mereka dipantaskan oleh Allah karena mereka berdoa. Dan salah satu doa adalah itu tadi, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Insya Allah kalau Bapak serius, tidak cukup 1 tahun. Yang penting serius. Amalkan setiap selesai salat subuh, kemudian bekerja giat, bekerja maksimal, bekerja banting tulang, dan setiap ada uang, simpan sebagian. Pasti berangkat kita tidak sampai 1 tahun. Yakin nggak saya? Ini anak kira kita perhatikan. Kalau lampa. Dia waktu kunetan dia lu kesan ribala kah? Di? Telah cerita umurnya tuh, cerita tokar rinji. Alhamdulillah. Ini sini menyedal kehadiran yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ruai boleh lampa, ruai boleh ni 60 juta lah. Andre pinjol pemali mau naik kubur na pun min roy. Subhanallah. Nair kanan orang. Dua kantong harata di. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tambah lagi doa itu, ya salah satu surah yang surah itu disebut dengan suratul ghina, surah kekayaan. Jadi ada tuh Al-Quran hadirin dinamakan surah kaya, surah kekayaan, yaitu surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah, sahabat Nabi Ubay ibn Ka'ab tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan emas kepada keluarganya, tapi dia hanya mewariskan surah Al-Waqiah kepada anak-anaknya. Karena siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap hari atau setiap malam, maka dia tidak akan fakir selama-lamanya. Mangkara surat al-ghina kulla lailatin lam yusibuhu fakatan abada. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan miskin dalam hidupnya. Gitu mah itu PT apa kalwanyang. Ustaz, saya sudah mengamalkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Saya juga sudah mengamalkan surah Al-Waqiah, tapi sudah 6 bulan ini belum ada tanda-tanda bisa berangkat ke Baitullah karena biar untuk biaya paspor belum ada. Nah, tambah surah yang lain.
Apa itu? Setelah baca la ilaha illallah malikul haqqum mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadul amin, kemudian surah Al-Waqiah, Isa waqatil waqiah sampai selesai. Setelah baca surah Al-Waqiah di pagi hari, baca surat Tanata 1. Kalau ada itu 5 pohon cengketa, insya Allah kita mami tidak mau berangkat umrah. Nasi pokoknya lagu wow. Kalau ada cengketa 5 pohon, kita mami tidak mau berangkat ke Baitullah sebelum meninggal. Dengan pohon cengkeh itu, dengan tanahnya jual, pasti berangkat ke. Apalagi biring keke saya belakang, mana boleh ruang abang alampa jadi. Nah rata-rata nak kucing ini, tonek ngasih butan. Bah, tiana ji. Bukan tia. Insya Allah dengan ceramah ini akan berangkat. Amin.